Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adar Almurad, stambuk F1D12032. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang sistem waktu nyata. Yang pertama akan kita jelaskan yaitu pengertian dari sistem waktu nyata. Pengertian sistem waktu nyata adalah sistem yang harus menghasilkan respon yang tepat dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jika respon komputer melewati batas waktu tersebut, maka terjadi degradasi performasi atau kendala sistem. Baik, selanjutnya konsep pengontrolan dengan komputer. Yang pertama, pada proses pengontrolan dengan komputer ini, setiap besaran berukuran analog dari plan harus mengalami proses digilatis melalui proses disiplin. Kedua, waktu yang diperlukan komputer untuk mengeluarkan variabel pengontrol UNT tidak boleh berada sampling. Waktu ini termasuk proses sampling, kuantitas, sampai dengan perhitungan variabel pengontrol UNT. Batas waktu ini menjadi batasan waktu nyata bagi proses pengontrolan tersebut. Jenis proses plan. Pertama, agar berada dengan proses pada pengertian sistem operasi, maka operasi yang dikenal pada plan disangkat dengan proses plan. Dua, jenis proses plan adalah batch, continue, gabungan batch dan continue. Tiga, pada proses batch, proses dilakukan dalam suatu urutan operasi untuk menghasilkan suatu produk batch. Urutan proses ini akan diulang lagi untuk menghasilkan batch berikutnya. Contoh pembuatan roll plan baja dari ringan kita menjadi beberapa produk bahan bakar. Selanjutnya, proses gabungan batch dan continue. Proses ini menggunakan batch pada beberapa sumber panas. Misalnya pada pembuatan donat yang mempergunakan roda berjalan. Selanjutnya, beberapa teknologi yang akan dibahas. Yang pertama, urusan pengontrolan sequence status control, loop control pada diri digital control, konfigurasi pengontrolan dalam mengatasi distributed, pengawasan pengontrolan atau supervised control, pengontrolan terpusat atau controller computer control, pengontrolan distribusi atau distributed control system, sistem berjenjang atau hybrid system, dan terakhir human computer interface atau HCI. Sequence control. Setiap proses manufaktur yaitu proses yang menghasilkan suatu produk dari olahan bahan mentah melakukan urutan dalam proses produksinya. Misal pada suatu reaktor atau pada tempat terjadi reaksi pada pupuk urai yang bahan mentahnya terdiri dari beberapa zat kimia fosfat. Proses pembuatan di dalam reaktor ini memerlukan kecepatan dalam mencampur kuantitas dan kapasitas pembakaran. Setiap proses dilakukan berdasarkan urutan yang sudah ditentukan. Bahan proses pengaduk pun ada aturannya. Diperlukan banyak sensor untuk mengetahui kondisi sistem keadaan. 3. Umumnya sequence control tidak mempergunakan umpan balik karena kuantitas bahan sudah dipersiapkan untuk riset terlebih dahulu. Pada zaman dulu digunakan relay, distress, logis, integral, terjul. Sekarang dengan programming logging control PLC. Selanjutnya akan kita bahas yaitu loop control pada direct digital control. Yang pertama, pada direct digital control, komputer berada pada loop feedback. Beberapa loop control ditangani hanya oleh satu komputer. Yang kedua, komputer menjadi komponen kritis yang menentukan berjalannya proses, sehingga kehandalan komputer menjadi penting dan kedapatan berhitung di DC harus dijaga. Misal, jangan sampai output dari DC melebihi batas kenaikan dari akuator. Selanjutnya akan kita bahas kelebihan di DC dibandingkan dengan pengontrolan analog. Yang pertama, harga dengan kemampuan sebuah komputer digital mengontrol beberapa loop control, maka harganya lebih dibandingkan
pengontrolan analog. 2. Kinerja. Kontrol digital menawarkan kemudahan dalam pemakaian beberapa algoritma kontrol, akurasi tinggi dan mengurangi deres. 3. Aman. Perangkat digital modern memiliki fitur main time buffer yang tinggi sehingga sistem jarang shutdown meskipun softwarenya tidak terlalu handal dibandingkan dengan hardware karena software mudah rusak. Virus dan gagasan sistem operasi. 4. Algoritma yang digunakan pada DDC perkembangannya sangat lambat. Dari tahun 1950-an sampai sekarang masih ada yang menggunakan algoritma pada pengontrolan analog, yaitu PID atau Proportional Integral Reversal. Aplikasi DDC dan konfigurasi pengontrolan. Pertama, DDC dapat diaplikasikan pada single loop berupa microloop atau pada beberapa loop. 2. Jenis-jenis loop control yang digunakan DDC. Pertama, cascade. Pada loop cascade, kelurusan suatu sistem menjadi poin bagi sistem yang lain. 2. Feedback. 3. Invertial. Output feedback diukur secara tidak langsung karena tercampur interfer atau saran lainnya. Feedback biasanya digunakan pada industri proses untuk mengukur atribusi distribusi pada output proses. Terakhir, adaptive control atau self-tuning control. Adaptive control. Terdapat 3 bentuk adaptive control. Pertama, program adaptive control atau gain switch control. Terdapat pengukuran tambahan pada proses yang digunakan untuk menambah parameter pengukuran pada pengontrol. Misal, ketinggian permukaan air dijadikan pengubah kontrol temperatur. 2. Self-tuning. Perubahan ini di lingkungan luar digunakan untuk menentukan parameter pengontrol. Misal, perubahan ketinggian dijadikan parameter untuk mengontrol tekanan udara pada pesawat terbang. Kondisi suhu dalam kecepatan angin untuk mengontrol kondisi udara di dalam penggunaan. 3. Mode force adaptive control. Pengontrol memasuk distribusi ke proses dan mengukur responnya dibandingkan dengan suatu model dan parameter diatur agar responnya sesuai dengan yang diinginkan. Response control. Berbeda dengan digital control, terdapat beberapa pengontrol, bisa komputer atau pengontrol lain yang terdiri sendiri diberi simbol C tetapi dipantau oleh komputer pemantau. Cara kerja operator plan. Kedua operator dikoneksikan secara paralel dan larutan bahan dimasukkan ke spot output. 2. Tujuan dari plan ini adalah mengevakuasi air sebanyak mungkin dari larutan. 3. Uap tekanan tinggi steam display ke HS yang ditemukan pada operator pertama. 2. Perlu dijaga ketimbangan antara kedua operator. Jangan sampai operator pertama terlalu banyak menghasilkan uap sehingga mengancam batas ambang keselamatan dari operator kedua. Terakhir, skema pengontrol terpantau perlu untuk menjaga ketimbangan ini. Centralized computer control. Pada era 1960-an, pengontrolan menggunakan hanya sebuah komputer untuk seluruh plan karena harganya komputer mahal. Dan yang kedua, perbedaan skala waktu dari tas dan faktor keamanan menjadi masalah penting saat beberapa loop control dikelola oleh sebuah komputer. Misal loop feedback membutuhkan perhitungan dalam ukuran detik, sementara itu dengan permintaan alarm dan switch dalam waktu kurang dari 1 detik. Selain itu, supervisor control memerlukan interval waktu
perluangan dalam menit dan pengontrol tertentu dalam suatu hari. 3. Pada era 1960-an ini, MTTV dari perangkat komputer dalam suatu beberapa jam. Solusi-solusi mengatasi kelemahan pengontrolan terpusat atau contactless control. Pertama, digital control dengan analog digital sebagai bentuk dasari pada kontrol analog yang memperolehkan adanya sinyal digital control dari komputer langsung ke akumulator. Jika pada waktu tertentu tidak ada sinyal dari komputer, maka pengontrol analog akan mengambil alih. 2. Penggunaan lebih dari satu komputer mengontrol yang bersifat terdandum. Komputer yang satu akan bekerja changeover secara otomatis saat komputer lain tidak berfungsi. Otomatis failover detect. Hybrid system. Sistem ini berdasarkan sistem pengambilan keputusan. Setiap elemen keputusan penerima perintah dari tingkat di atasnya akan mengirim balik informasi dalam dihasilkannya. 2. Diangkat bahwa kecepatan tinggi diperlukan untuk problem sederhana dan makin ke tingkat atas kekompleksitan semakin tinggi diperlukan respon waktu yang cepat. Contoh sistem berjenjang. Pertama, terdapat sistem batch yang terdiri dari 3 tingkat: manajer, server, dan unit kontrol. 2. Fungsi-fungsi di manajer, alokasi sumber daya, jadwal produksi, dan lain-lain. Misal dari informasi dari unit kontrol seperti seller order, stock level, dan lain-lain akan dibuat jadwal produksi per harian. 3. Kemudian jadwal produksi ini akan diberikan kepada server untuk dicocokkan dengan informasi dan operator sequence. 4. Saat suatu unit siap, maka informasi produksi set point alarm condition balancing akan diload ke unit controller. Server akan menerima respon dari unit proses. Distributed system. Yang pertama, setiap unit mengerjakan task yang sama. 2. Jika terjadi kegagalan atau beban berlebih, maka tasknya dapat dialihkan ke unit yang lain. 3. Pekerjaan tidak dipecah berdasarkan fungsi dan dialokasinya pada komputer tertentu seperti pada sharing system. 4. Melainkan total kerja dibagi dan disebarkan oleh beberapa komputer. Tantangan distributed system. Yang pertama yaitu alokasi task antara komputer harus dinamik. Diperlukan mekanisme yang mengecek solusinya suatu task dan memberikan beban baru pada setiap komputer. 2. Karena setiap komputer harus menyampaikan semua informasi pada sistem, maka diperlukan bandingkan yang tinggi solusinya. 3. Menggabungkan sistem distribusi dan sistem berjenjang dengan mendistribusikan beban komputasi keuntungan. Menggabungkan sistem distribusi dan sistem berjenjang. 4. Kemampuan sistem menjadi meningkat dengan sharing task antar proses. 5. Sistem menjadi fleksibel dan lebih mudah menekankan standar karena hanya meninjau single task pada setiap unit. 6. Kegagalan tidak menyebabkan saluran sistem tidak bekerja. Perpindahan ke sistem cadangan lebih mudah diadakan karena hanya per unit yang diamati. 7. Pergantian hardware dan software lebih mudah. 8. Bikin hidden system hardware memungkinkan unit komputer lebih tersebar. Tidak perlu memasang kabel dari transistor ke ruang pengontrol utama. Human Computer Interface atau HCI. Pertama, setiap informasi keadaan dan operasi setiap plan harus dapat ditampilkan pada layar operator. 2. Perlu adanya
interaksi operator dengan plan sehingga operator bisa mengubah set point, menyetel akuator, dan mengetahui kondisi alarm. 3. Tampilan dari proses yang berjalan dan operasi yang sudah lewat harus dapat monitoring dengan mudah. 4. Plan manajer memerlukan akses informasi seperti tampilan grafik, summary dari operasi kerja dari sistem ke hari dan histori dari plan. 5. Analisa data secara statistik diperlukan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.